ngomongin tentang konsep pertentangan, di mana suatu hubungan itu juga merupakan simpul dari pertentangan yang dinamis. Kita bisa lihat dari umpamanya di keluarga. Keluarga itu hubungannya kan nggak statis gitu ya, tapi dinamis. Dia bergerak. Kayak hubungan suami istri juga. Jadi ada dua individu berbeda dan ada kontroversi masing-masing, tapi ini tuh tetap berjalan dengan mencoba untuk berjalan dengan kontroversi yang ada gitu. Jadi di teori ini jelasin tentang gimana pertentangan itu bisa terbalut menjadi suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan terus menerus. Misalnya kayak suami yang apa sih namanya dominan di kepada istrinya, kayak yang umi atau mama gitu. Mah, apa namanya, ini loh besok pokoknya bapak mau ada meeting gitu, siapin ya perlengkapannya misalnya gitu ya. Terus mamahnya yang juga iya aja, padahal dia rasanya capek abis ngurusin anak-anak misalnya kayak gitu. Jadi ada pertentangan, tapi proses ini terus berjalan dinamis misalnya. Atau ada juga hubungan misalnya yang istri dominan, yang suami misalnya ngikutin gitu. Ada juga yang dua-duanya jadi komplementer, jadi saling melengkapi tadi. Jadi kadang di suatu sisi ngomongnya di suatu topik A, atau misalnya masalah didik anak-anak itu istri yang dominan, tapi masalah keuangan atau masalah kedisiplinan ayah yang dominan gitu ya. Jadi intinya dari teori ini tuh pertentangan tapi saling mempengaruhi, dan itu terus dinamis. Terus dari penelitiannya Baxter dan Montgomery tadi ada fokus 3 relasional dialektis, yaitu pertama pengintegrasian dan separasi, di mana tidak ada hubungan yang eksis tanpa adanya pengorbanan dari individu. Jadi integrasi itu kan kesatuan, dan selalu ada perpisahan, separasi. Jadi harus ada satu sisi yang mau ngalah gitu untuk menciptakan adanya kesatuan, dan kadang ada separasi kan, ada perpisahan. Terus ada juga faktor relasional yang stabilitas dan perubahan. Stabilitas itu kayak terus berdinamis gitu ya. Terus stabilitas itu stabil, maaf. Terus perubahan ini juga mempengaruhi relasi tadi. Terus ekspresi dan non ekspresi, di mana hubungan yang ekspresif itu lebih ke arah hubungan yang lebih terbuka, dan non ekspresif di mana tertutup ya. Gitu. Ada pertanyaan? Iya, jadi seperti hubungan itu kalau di teori ini tuh bukan suatu hubungan bermula dari ketegangan gitu loh. Kalau dari dua akademisi ini, Baxter sama Montgomery ini mengungkapkan bahwa hubungan itu adalah berasal dari pertentangan gitu. Jadi hubungan itu merupakan suatu pertentangan atau berbeda pendapat atau berbeda keinginan, tapi kita mencoba untuk gimana caranya agar hubungan ini terus-menerus berlangsung gitu, dan saling berkelanjutan gitu. Misalnya kayak ya
suami istri tadi. Suami akan saling tergantung dan saling dipengaruhi oleh si istri atau sebaliknya gitu. Walaupun mereka punya dua sifat yang berbeda atau dua keinginan yang berbeda gitu ya. Gitu. Terus yang yang KBM kedua sekarang ya, itu tentang teori proses dan efek media. Teman-teman tahu sebenarnya saya tidak terlalu suka bukunya modul teman-teman ini karena ini modulnya tuh terlalu lama, udah lawas gitu. Kadang tuh gemes kalau mau kayak memberikan bahan ajar dari buku ini. Kok konsepnya masih lama kayak gitu. Sekarang tapi saya coba nambahin pakai contoh-contoh yang terbaru, semoga teman-teman bisa nyerap ya. Nah, kayak misalnya ini aja ya, fungsi media. Ini di buku ini ngambilnya konsepnya dari tahun 87, sedangkan sekarang sudah lama sekali. Jadi konsepnya itu udah lawas gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini masih bisa berlangsung, masih bisa berlaku. Cuma kita ini aja ya, karena teman-teman kan nanti ujiannya pakai ini. Cuma kita tambah nanti formnya kalau ada yang teman-teman ngerasain media yang sekarang kayak apa, kita sharingkan gitu ya, ditambahinnya. Iya bener, gitu. Saya coba. Oke, jadul ya. Ini harusnya ada pembaharuan ini. Tapi pasti tutor-tutor yang lain juga pada bilang kayak gitu sih. Terus kita coba bilang komunikasikan buat teman-teman biar bisa update terus. Kita coba ya. Nah, fungsi media massa, teman-teman tahu nggak fungsinya apa? Udah pada belajar komunikasi 2 tahun kan? Di luar dari ini yang saya tuliskan di situ. Fungsi media massa. Media massa apa sih, teman-teman? Tahu media massa itu apa? Bedanya sekarang kan ada 2 konsep tuh. New media, media baru, dan tradisional media atau media massa. Nah, media massa tuh yang seperti apa coba? Saya coba perbarui konsepnya. Di sini nambahin aja. Media massa tuh yang kayak apa, terus new media tuh yang kayak apa. Ya, fungsinya untuk memberikan informasi. Tapi contoh dari media massa tuh apa? Mbak Firma, Mbak Kania, Mbak Fitri, Mbak Zia sama Mbak Esti kok diam saja ini? Masih di situ kah? Koran itu untuk majalah. Ini yang media massa atau media baru? Iklan, iya benar. Oh ya, media massa, ya. Ya, media massa ya. Jadi media massa itu media baru. Iya Mbak Fitri. Jadi media baru itu seperti yang Mbak Kania bilang, Mbak Prima bilang ya. Kalau media baru itu internet, terus telepon dulu tuh juga termasuk media baru, tetapi karena berubah ya, sekarang telepon juga udah dibilang lama, tapi dulu di teori tahun 90-an telepon termasuk media baru, tetapi sekarang 2000-an telepon masuk yang dibilang media baru itu atau new media itu lebih ke internet, sosial media kayak kita tahu Facebook ya, sosial itu menghubungkan, jadi media sosial atau sosial media itu kayak Facebook, Twitter gitu. Apa itu? Siapa yang berbunyi? Iya, smartphone itu juga media baru ya. Jadi
Kalau kita ngomongin tentang media massa atau media tradisional,